Halo, nama saya Keisha Yamamoto. Saya adalah survivor dari penyakit autoimun. Yang pertama, Sjogren syndrome. Yang kedua, fibromyalgia. Lalu yang ketiga, saya menderita kista di tulang ekor. Autoimun adalah satu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang diri sendiri. Sistem kekebalan yang seharusnya dia memproteksi tubuh dari bakteri, dari virus supaya tidak mudah sakit, tapi dia mengalami sistem error seperti itu. Dia mengalami kesilapan, kebingungan sehingga justru dia menyerang tubuh sendiri. Penyebabnya sebenarnya belum terlalu jelas diketahui, tapi ada 3 yang menjadi indikator. Bisa dari genetik, lalu yang kedua dari salah obat atau suplemen. Mungkin kita bertanya, loh kenapa suplemen kan baik buat tubuh kita, vitamin kan baik. Orang Indonesia seringkali kurang mengedukasi diri sendiri. Begitu lihat ada yang booming, ini terkenal, teman-teman pakai lalu ikut. Padahal belum tentu kandungan itu cocok dan sesuai dengan tubuh kita. Ada satu pernah terjadi, dia mengkonsumsi salah satu brand yang terkenal dan sangat-sangat disukai orang Indonesia. Niatnya kepingin sehat, niatnya kepingin cantik, niatnya kepingin langsing. Tapi ternyata hanya dalam hitungan bulan kondisinya justru semakin memburuk. Bahkan sampai badannya itu nyerinya luar biasa, kaku, kukunya panjang, bahkan dia sudah tidak bisa disentuh karena terlalu nyeri di seluruh tubuh. Lalu yang ketiga dari lingkungan. Kita kan banyak terpapar kimia ya di satu tempat tertentu. Tergantung area yang mana yang diserang, ada yang ke tulang, ada yang ke kulit, ada yang ke darah gitu, ada yang ke syaraf, ada yang ke otak. Itu ada banyak, ada ratusan jenis. Antara lain yang mungkin familiar di telinga kita itu ITP, lalu lupus, vitiligo, skleroderma, ada psoriasis, ada Sjogren syndrome seperti yang saya alami. Jadi Sjogren yang saya alami ini dia menyerang sendi, sakit sekali, nyerinya luar biasa. Lalu yang kedua, kelenjar mata sangat kering. Yang ketiga, dia di kelenjar lidah. Produksi air liur itu sangat-sangat terbatas, jadi sulit untuk menelan. Saya mengalami ini sudah dari 2012. Ketika itu badan terasa sakit, nyeri seluruh tubuh, dan itu memang gejala umum dari autoimun. Saya insomnia, sulit sekali tidur meskipun lelah, meskipun capek. Lalu berikutnya muncul lebam-lebam, jadi di tangan, di kaki, di lokasi-lokasi tertentu di tubuh dia suka memar-memar, biru-biru gitu. Hampir 4 tahun saya mencari diagnosa sampai jelas bahwa saya terdiagnosa ini, karena memang ini seperti penyakit 1000 wajah, hampir mirip seperti penyakit kanker, hampir mirip seperti penyakit syaraf, hampir mirip seperti orang demam berdarah seperti itu. Kita harus melakukan cek darah melalui tes laborat, kita akan jelas. Yang harus dicek adalah kita harus cek dsDNA, lalu ANA profile, lalu juga anti IG untuk mengerti kadar alergi kita seberapa banyak, karena autoimun itu sangat rentan dengan alergi. Pertama itu brain fog ya. Brain fog itu satu kondisi di mana kita seperti pikun sejenak. Mungkin kita biasa masak, harusnya ditaruh di meja makan selesai masak, tapi kita lupa gitu. Kita menyangka bahwa makanan ini dibuang, jadi dibuang di tempat sampah. Lalu kita pergi ke satu tempat, tiba-tiba yang harusnya kita sudah biasa ke situ bertahun-tahun bolak-balik, tiba-tiba hari itu kita akan lupa, ini jalannya kemana, arahnya kemana. Dan semakin hari itu akan semakin memburuk ketika kita tidak punya maintenance yang bagus terhadap tubuh. Ada kasus-kasus tertentu di mana karena tubuhnya sangat nyeri, sangat sakit, itu sampai tidak bisa disentuh. Ada yang sampai mengalami kelumpuhan, dan itu juga terjadi pada saya di tahun lalu. Secara medis memang belum ada obat untuk menyembuhkan. Obat-obat yang ada itu hanya berfungsi untuk menekan simptom supaya kondisi kita tidak semakin buruk. Namun bukan berarti tidak ada cara. Kita bisa mengubah pola hidup kita dan kita bisa look like normal seperti orang kebanyakan. Yang pertama, kita mulai dari pikiran. Waktu pikiran kita sehat, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Jadi kita jangan pernah takut, jangan pernah
berpikir bahwa oh ketika tidak ada obat otomatis hidup kita tidak ada harapan. Tidak, jangan seperti itu. Tapi kita tetap menerima bahwa kita memang orang yang unik, orang yang berbeda dari orang kebanyakan. Energi kita mungkin memang terbatas, lebih sedikit dibanding orang yang normal, tapi kita tetap berpikir positif dan kita mencari jalan keluarnya. Lalu yang kedua, kita harus tetap punya jam-jam olahraga setiap hari. Tapi harus diwaspadai, jangan olahraga yang terlalu berat. Yang ringan-ringan saja seperti jogging, lalu stretching, yoga itu boleh. Lalu swimming ya, berenang itu sangat efektif untuk penderita autoimun. Lalu yang ketiga, kita dari cara makan harus diperbaiki. Kita harus menghindari pewarna, perasa, penyedap yang instan kita hindari, seperti vetsin itu juga harus kita hindari gluten, produk-produk olahan gandum, tepung-tepungan seperti roti, mie itu juga sebaiknya dihindari karena itu akan membuat kita mudah lelah. Kalau memang kita pengen makan mie, itu paling tidak kita dari bihun yang jagung. Kita harus makan makanan yang alami, yang asli, dan sebisa mungkin itu fresh. Kita makan sayur atau buah itu sebelumnya kita cuci terlebih dahulu dengan air garam. Tujuannya itu untuk menghilangkan toksin, menghilangkan pestisida yang mungkin melapisi makanan itu. Jangan lupa untuk kita memaintenance tubuh kita, untuk kita mengenali tubuh kita sendiri karena polanya mirip tapi tidak semuanya sama untuk kasus-kasus autoimun. Jika kita tidak mau, kita takut, kita malas, dan kita enggan untuk mengenali tubuh sendiri, memaintenance kita, memanage rasa sakit kita, itu justru akan membuat justru kondisi semakin memburuk. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam grup kami untuk komunitas autoimun, nanti bisa menghubungi kami, kita bisa sharing, kita bisa berbagi bersama, kita juga bisa belajar bersama, ada dokter-dokter yang kompeten, ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, jadi kita bisa berbagi di situ. Kesehatan itu mahal, jadi jagalah kesehatan kita dengan baik sebelum kita mengalami yang lebih parah. Namun jika kita sudah mengalami salah satu penyakit, khususnya dalam hal ini autoimun, jangan khawatir, jangan takut, kita tidak sendiri. Yang penting kita terus mau semangat, kita terus berjuang supaya kita bisa pulih kembali seperti normal. Sampai jumpa.